adik-adik semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Okafrina Dipastimo. Kakak dari mahasiswa UNES 2018. Nah, apa kabarnya nih adik-adik semua? Semoga selalu sehat ya, dan tetap jaga protokol kesehatan di masa pandemi seperti ini. Nah, di sini kakak ingin membawakan sebuah materi dengan topik tampil berani penuh percaya diri. Apakah sudah terlihat? Nah, sebelum melanjutkan materinya nih, kakak ingin bertanya kepada kalian semua. Nah, sebaiknya kalian menyiapkan kertas dan pulpen ya terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan dari kakak, karena nanti jawaban kalian akan dikirimkan kepada kakak. Oke, kita mulai ya. Pertanyaan pertama nih, kapan terakhir kalian merasa percaya diri? Itu misal dari kemarin atau minggu lalu, seperti itu ya. Kalian tulis saja. Lalu yang selanjutnya, pengalaman yang sekiranya menurut kalian merasa percaya diri, jelaskan. Jadi kalian memiliki pengalaman yang sekiranya menurut kalian tuh kalian sudah tampil percaya diri tuh. Jadi dijelaskan, mungkin satu paragraf saja ya, jangan lama-lama. Kakak beri waktu mungkin 1 atau 2 menit. Silahkan. Nah, kalau sudah, Ibu akan memulai materi pada siang hari ini. Oke, adik-adik semua? Nih, pentingnya memiliki rasa percaya diri. Jadi, setiap orang pastinya harus memiliki percaya diri. Karena apa? Yang pertama, percaya diri membuat kita bebas dari rasa cemas dan ketakutan. Yang kedua, percaya diri membuat kita merasa lebih berharga. Yang ketiga, merasa lebih tangguh. Yang keempat, percaya diri membuat hubungan dalam pergaulan berkembang. Dan yang terakhir yaitu percaya diri membuat kita menampakkan sebenar-benarnya kita. Jadi ketika kita percaya diri, pastinya tuh kita jauh dari kata takut, cemas, lalu khawatir, seperti itu. Jadi kita bisa mengekspresikan diri kita secara jujur, seperti itu. Selanjutnya nih, ada yang tahu nggak nih pengertian dari percaya diri? Ibu jelaskan ya. Kepercayaan diri merupakan salah satu aspek kepribadian yang penting dalam masa perkembangan remaja. Percaya diri adalah suatu perasaan dan keyakinan terhadap kemampuan yang dimiliki untuk dapat meraih kesuksesan dengan berbijak pada usahanya sendiri dan mengembangkan penilaian yang positif bagi dirinya sendiri maupun lingkungannya, sehingga seseorang dapat tampil dengan penuh keyakinan dan mampu menghadapi segala sesuatu dengan tenang. Jadi percaya diri itu seseorang merasa berani dengan kemampuannya sendiri, merasa percaya diri dengan kemampuannya sendiri, bisa tampil di depan kelas, mungkin harus berani seperti itu. Nah, yang selanjutnya nih, ada ciri-ciri orang yang memiliki kepercayaan diri. Yang pertama, orang yang percaya pada kemampuan yang dimiliki. Jadi orang yang percaya diri itu yakin dengan kemampuan yang dimiliki, seperti itu. Yang kedua, dapat menempatkan diri sesuai dengan keadaan di mana dia berada. Jadi orang percaya diri itu bisa menyesuaikan dengan lingkungannya, seperti itu. Nah, yang ketiga nih, mempunyai cara pandang yang positif terhadap diri sendiri. Jadi seseorang yang percaya diri pastinya berpikir positif, tidak negatif thinking kepada dirinya sendiri. Karena konon ketika kita berpikir positif, maka perilaku kita yang muncul juga positif. Seperti itu adik-adik semua.
Nah, yang terakhir, menyadari bahwa setiap orang memiliki kelemahan dan kelebihan. Nah, karena manusia itu kan tidak sempurna, jadi pastinya kita memiliki kelemahan, namun tidak menutup kemungkinan kita juga memiliki kelebihan. Jadi kita harus bisa mengenali kelebihan dan kekurangan diri kita seperti itu. Selanjutnya nih, karena ada ciri-ciri orang memiliki kepercayaan diri, maka ada ciri-ciri orang yang tidak memiliki kepercayaan diri. Yang pertama nih, gugup ketika mengerjakan sesuatu. Jadi seperti gerusa-gerusu seperti itu ya dalam mengerjakan sesuatu. Lalu yang kedua, kemampuan bersosialnya rendah. Nah, kemampuan bersosialnya rendah itu seperti malu-malu untuk perkenalan mungkin, atau ngobrol dengan teman seperti itu. Nah, yang ketiga nih, tidak percaya kepada kemampuannya sendiri. Ketika seseorang yang tidak memiliki kepercayaan diri, maka dia tuh akan pesimis. Dia akan merasa tidak bisa dan tidak bisa melakukan sesuatu, padahal dirinya memiliki kemampuan. Seperti itu. Yang keempat, mudah menyerah atas kegagalan yang dihadapi. Nah, siapa nih adik-adik yang suka sudah kalah sebelum perang seperti itu sebutannya. Jadi dia sudah menyerah dulu. Lalu yang kelima, merasa dirinya mempunyai banyak kekurangan. Memang manusia itu tidak sempurna, tapi dia juga harus melihat sisi positif dirinya agar bisa merasa percaya diri seperti itu. Jangan melihat kekurangannya selalu seperti itu. Nah, yang terakhir ini ada suka menyendiri. Ketika orang yang tidak percaya diri, biasanya tuh dia menyendiri, tidak memiliki teman seperti itu. Semoga adik-adik semua memiliki banyak teman ya, dan juga pandai dalam bersosialisasi seperti itu. Nah, kira-kira nih langkah-langkah apa nih yang meningkatkan percaya diri? Yang pertama itu ada bangun pola pikir positif. Jadi kita tanamkan dalam diri kita untuk selalu positif. Ketika pikiran positif, maka tindakan kita juga positif. Misalnya, aduh, aku bisa nggak ya mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru? Lah, diri kita tuh harus bilang, aku pasti bisa, aku pasti bisa. Nah, ketika pikiran kita positif, maka insya Allah perilaku kita juga akan positif, kita bisa mengerjakan. Seperti itu, adik-adik paham? Nah, yang selanjutnya nih, yang kedua, kenali kekurangan dan kelebihan. Misalnya nih, adik-adik pintar dalam matematika, tapi mungkin menyadari kekurangannya tidak bisa menggambar, mungkin kurang dalam seninya seperti itu. Jadi setiap orang kan memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Jadi tolak ukur seseorang tidak bisa disamaratakan seperti itu. Nah, yang ketiga nih, fokus pada langkah perubahan kecil. Ketika kita mencoba merubah perilaku kita langsung gitu ya, langsung berubah, itu tidak bisa, harus step by step. Jadi misalkan nih, adik-adik ingin memberanikan diri untuk bertanya di kelas, untuk bertanya kepada guru, menjawab pertanyaan dari guru. Mungkin adik-adik sebelum belajar itu adik-adik harus belajar terlebih dahulu. Mungkin mau nambah informasi dari buku atau Google atau yang lainnya. Jadi nanti ketika adik-adik mendapat pertanyaan dari guru atau teman, adik-adik tuh bisa mulai menjawab. Nah, ketika akan menjawab, adik-adik juga harus menanamkan dari dalam diri bahwa belajar itu ya wajar kalau salah. Jadi jangan takut seperti itu. Ketika adik-adik menjawab tapi salah, malah jadi tahu kan benarnya seperti apa, pasti nanti diluruskan oleh guru. Jadi mulai sekarang adik-adik tuh harus mencoba, berusaha memberanikan diri seperti itu ya. Lalu yang keempat nih, berhenti membandingkan diri sendiri dan orang lain. Nah, seperti yang tadi sudah dikatakan oleh kakak bahwa setiap orang memang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, makanya tidak bisa disamaratakan tolak ukurnya seperti itu. Nah, ketika kita
membandingkan diri, pastinya kita kan nanti muncul rasa iri, rasa kok dia bisa seperti itu gitu ya. Jadi adik-adik tuh harus menghilangkan rasa itu. Fokus kepada diri sendiri agar perubahan-perubahan kecil nantinya bisa terlihat. Itu adik-adik. Nah, yang terakhir yaitu menerapkan pola hidup sehat. Nah, ketika kita sehat, mungkin pola makan, pola tidur, olahraga, seperti itu kita rutin, pastinya badan kita menjadi sehat, pikiran kita menjadi positif, dan perilaku kita menjadi positif pula. Jadi mulailah dengan menerapkan pola hidup sehat adik-adik. Jangan begadang, mungkin membuat waktu kegiatan sehari-hari agar terjadwal, tertata rapi seperti itu. Nah, sampai di sini semoga adik-adik paham ya. Nah, ada kata-kata nih buat adik-adik semua. Mulailah dari mana kamu berada, gunakan apa yang kamu miliki, lakukan apa yang kamu bisa. Nah, tetap semangat ya adik-adik semua. Sekian materi yang bisa kakak sampaikan untuk siang hari ini. Semoga adik-adik semua bisa memahaminya dan tetap semangat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.